Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, teman-teman, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah obrolan terkait masalah faktor neurobiologis terhadap psikologi. Ini merupakan kajian awal yang terkait dengan psikologi. Neuron itu adalah sel saraf otak. Sementara kalau biologis adalah hal yang berhubungan dengan keadaan dan sifat makhluk hidup. Menurut istilah neuron atau neuro, ini adalah sel yang dihubungkan oleh sistem saraf dengan bantuan sistem endokrin yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu gerakan. Sedangkan biologis adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan dan sifat makhluk hidup. Kaitannya dengan neurobiologis adalah sebuah pendekatan psikologi yang menekankan berbagai peristiwa makhluk hidup itu yang berlangsung dalam tubuh sehingga mempengaruhi perilaku dan pikiran seseorang. Maka tidak heran, kadang-kadang orang itu menyatakan bahwa yang namanya neuron, sel saraf otak, itu adalah akal. Tetapi juga ada yang membedakan antara otak dan akal manusia. Kalau Anda membedakan atau tidak? Kalau beda, bedanya seperti apa? Kalau sama, persamaannya di mana? Kalau dalam kajian Islam, yang namanya otak dan akal itu berbeda. Yang namanya otak itu ya yang ada di dalam kepala kita itu. Tetapi ketika otak itu bekerja, ketika otak itu berpikir, yang namanya akal itu adalah daya berpikir manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu adalah pekerjaan akal. Akal berpikir. Dan di dalam Al-Quran itu banyak ya. Afala tatafakkarun. Apa kamu semua itu pada nggak mikir? Nah itu adalah akal yang bekerja. Banyak orang memberi makna akal itu adalah daya untuk memahami, daya untuk menggambarkan sesuatu. Anda bisa mendeskripsikan sesuatu. Itu adalah pekerjaan akal. Akal juga bisa bermakna dorongan moral. Anda punya keinginan sesuatu. Aku pengen beli mobil. Aku pengen bangun rumah jumlahnya 5. Aku pengen pergi kemana. Itu akal. Karena tugasnya akal itu adalah mengacu nafsu. Jadi dorongan yang besar terhadap moral itu adalah akal. Itu sebagai daya untuk mengambil kesimpulan. Anda mendapatkan pelajaran, Anda mendapatkan hikmah, Anda mendapatkan pelajaran dari sebuah peristiwa yang terjadi. Yang namanya akal manusia itu betul-betul memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa terhadap perilaku kita semua. Kita melakukan sesuatu itu ternyata dikendalikan oleh otak kita. Kita bisa mendapatkan pelajaran. Kita bisa terdorong untuk melakukan sesuatu, maka itu adalah otak kita yang sedang bekerja. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang akal, tentang pikiran, tentang otak kita. Teman-teman sekalian bisa membaca Al-Quran, kemudian di sana banyak disebutkan afala taqilun, afala tatafakkarun. Afala taqilun itu kan, apakah kamu nggak punya akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu sekalian itu tidak berpikir? Ketika otak bekerja untuk berpikir, maka ini sebuah pekerjaan yang sangat besar sekali. Kaitannya dengan faktor neurobiologis terhadap psikologis, bahwa perilaku manusia, aktivitas manusia, gerak-gerik manusia, ini semua ternyata tergantung dari
otak yang bekerja. Ketika otak itu tidak bekerja berarti ya statis. Ketika otak bekerja itu berarti memproduksi. Artinya berpikir. Ketika berpikir kemudian terwujud sebuah perilaku, maka ada kaitannya antara perilaku kita sehari-hari. Kita berjalan, kita pidato, kita ngomong, kita melihat, kita membau, menyapa. Itu semua adalah hasil produk dari pekerjaan otak. Maka faktor neurobiologis dalam psikologi itu betul-betul bahwa perilaku kita semua ini ada yang mengendalikan, yaitu otak kita. Maka orang yang berperilaku yang tidak dikendalikan oleh otak itu namanya lepas kendali. Kalau perilaku kita, gerak-gerik tangan kanan kiri kita, kaki kita berjalan, tidak berkoordinasi dengan otak, yang terjadi adalah tidak normal. Sehingga orang akan menyatakan, ada yang mengatakan orang gila, ada yang mengatakan itu tidak normal, dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak masuk di otak gitu. Misalkan ada orang telanjang, jalan-jalan itu, padahal usianya 20 tahun itu. Apa yang ada di pikiran Anda? Weh, itu orang gila. Dan kenapa orang itu gila? Karena apa yang dilakukan itu tidak ada koordinasi antara otak dengan organ yang lain. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diamalkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Teman-teman sekalian, neuron itu terdiri ada 3. Yang pertama adalah neuron sensorik. Yang kedua adalah neuron motorik. Yang ketiga adalah interneuron. Neuron sensorik itu sel saraf yang memiliki fungsi untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Anda mungkin bisa membayangkan ketika panca indera itu melihat sesuatu, kemudian stimulan yang kita lihat itu kan dikirimkan ke otak. Saya melihat ayam yang berjalan misalkan. Kok ngerti itu ayam yang berjalan ya? Sebelum saya menyimpulkan, oh itu ayam yang berjalan, ini sebenarnya ada proses yang panjang loh. Jadi mata melihat, hasil lihatan itu kan dikirim ke otak. Kemudian diproses sehingga kemudian ada kesimpulan, oh itu ayam. Ini adalah proses yang panjang. Mulai dari melihat sampai kita menyimpulkan, mulut kita bilang, oh itu ayam yang berjalan, ini ada proses panjang. Nah, ketika indera kita itu menerima, kemudian dikirimkan ke otak, sebelum diproses itu namanya neuron sensorik. Kemudian yang kedua adalah neuron motorik. Apa itu neuron motorik? Itu adalah yang mengirimkan sinyal keluar dari otak menuju tanggapan. Hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan itu, yang pada umumnya dinamakan efektor. Kalau dari panca indera menerima stimulan untuk dikirimkan kepada otak, namanya neuron sensorik. Kalau dari otak kemudian dikirim dan mendapatkan tanggapan dari tubuh atau efektor, maka itu namanya neuron motorik. Kalau interneuron adalah sebuah proses menerima sinyal dari neuron sensorik, kemudian mengirimkan impuls ke neuron motorik, itu dinamakan interneuron.
neuron. Manusia itu sangat hebat sekali. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahwa banyak informasi yang disampaikan oleh para neurolog. Bayi yang baru lahir itu sudah memiliki 100 miliar sel saraf otak. Ini kan luar biasa. Dan menurut informasi juga, anak usia 3 tahun ini juga luar biasa. Ini sudah bisa memiliki 1000 triliun sel saraf otak. Jaringan-jaringan ini. Jaringan koneksi antara satu sel dengan sel yang lain, ini 1000 triliun. Jadi luar biasa manusia itu. Jadi bentuknya ini seperti gurita. Jadi sel satu ini saling berjejaring dengan sel-sel yang lain. Sel saraf otak antara satu dengan yang lain. Itu namanya sinap ya. Sinap. Ada sel-sel jaringan sel saraf otak ini yang kita miliki. Jadi kita ini miliaran sel saraf otak. Bisa jadi ada yang aktif dan ada yang mati. Dan hebatnya itu loh, misalkan satu sel ada 15.000 sel yang bisa berjejaring dengan satu sel saraf otak. Anda bisa membayangkan ini. Luar biasa. Satu sel saraf otak itu bisa punya jaringan gurita, jumlahnya berapa itu? 15.000. Ini loh hebatnya akal manusia. Nah, jaringan-jaringan ini kalau tidak dipakai, maka sel saraf otak itu akan mati. Tetapi kalau kita pakai terus-menerus, kita adakan aktivasi terus-menerus, ini semakin lama semakin kuat. Contohnya saja, ketika anak usia TK diajari membaca Al-Fatihah atau membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Sampai sekarang kita Al-Fatihah itu di luar kepala. Pelangi-pelangi itu juga di luar kepala. Karena apa? Karena saking seringnya digunakan. Sel saraf otak kita itu kalau sering kita pakai, maka akan semakin kuat. Tetapi kalau didiemin aja, maka akan mati dan bisa hilang. Sel saraf otak yang satu dengan sel saraf otak yang lain, ini kan ada alat sambung. Ada namanya sinap. Semakin sinap itu semakin banyak, berarti sel saraf otaknya yang terkait itu juga semakin banyak. Inilah yang menentukan kecerdasan manusia. Semakin banyak sinap, semakin banyak jaringan yang ada di sel saraf otak kita itu yang membedakan kecerdasan seseorang dengan yang lain. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ini ya, ada otak kanan dan otak kiri gitu ya. Otak kiri ini bekerja untuk menjalankan organ tubuh kita di sebelah kanan. Sementara yang otak kanan ini akan bekerja untuk menjalankan organ kita, itu yang sebelah kiri. Tetapi orang ini kan kadang-kadang didominasi oleh otak kanan atau otak kiri. Anda itu didominasi oleh otak kanan atau oleh otak kiri. Maka kadang-kadang orang yang memiliki kemampuan di bidang psikologi itu seperti bisa membaca seseorang. Kamu begini toh, oh kamu itu kalau begitu maka begini toh, kamu sukanya begini toh. Loh kok tahu? Ya tahu, karena apa? Karena kita mempelajari tentang psikologi, terutama otak kanan dan otak kiri. Apakah betul otak manusia itu mempengaruhi perilaku? Maka judulnya itu kan faktor neurobiologis dalam psikologi. Hebatnya otak manusia itu gini, untuk menyamai kehebatan, kepandaian otak manusia 5-10 lapangan sepak bola. HP besarnya 5-10 kali lapangan sepak bola. Seperti apa ya? Kita punya HP kecil aja ya, punya HP kecil aja. Ini kita kadang-kadang nggak tahu ini aplikasi buat apa, ini aplikasi buat apa. Wah, luar biasa ini HP canggih sekali. Dan otak manusia itu seperti HP lebarnya 5-10 kali lapangan sepak bola.
rezeki berupa sel saraf otak yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi semua perilaku, emosi, intuisi, gerakan kita semua, itu semua adalah hasil produk dari otak. Tapi besarnya otak manusia itu tidak mempengaruhi kecerdasan atau kepandaian seseorang. Karena yang mempengaruhi kecerdasan seseorang itu adalah banyaknya jaringan, banyaknya sinap-sinap yang mengaitkan terhadap sel saraf otak. Jadi alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah berupa otak, rezeki oleh Allah berupa akal, kemudian kita pakai untuk berpikir, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk menyimpulkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan berbagai hikmah, maka kita senantiasa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak memiliki rasa terima kasih kepada yang memberi kekuatan kepada kita semua, maka kita dianggap orang yang tidak berakal, orang yang tidak berpikir. Jadi kita sudah sewajarnya selalu bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi rezeki berupa otak kepada kita semua. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak memanfaatkan otak kita ini secara sebaik-baiknya, tidak kita manfaatkan pada tempatnya, yaitu otak untuk berpikir, untuk menemukan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan hikmah-hikmah, maka kita akan dikritik terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan.